kabeh isining donya iku ana ing awake manungsa. Sifat-sifate ning alam donya iki mancing ana ing jiwa ragane manungsa. Nah, disinilah kita harus belajar kehidupan. Kita harus mempelajari kelakuan kita setiap hari. Kita harus bisa menjaga. Kita kembalikan ajaran budi leluhur. Kita kembalikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Salam cerdas, salam rahayu, salam kebajikan, salam santun, salam hormat saya kepada sedulur-sedulur semua yang sudah support dan dukung Surya Lau Channel. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup dalam semesta ini. Tidak lupa kita panjatkan rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh, bini sepuh yang telah banyak memberi wejangan-wejangan kepada kita, memberi pencerahan dan berbagi keilmuannya kepada kita. Tidak lupa juga kepada para leluhur-leluhur Nusantara dan kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita hidup dalam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ajaran budi ataupun agama budi. Ajaran budi yang akhir-akhir ini hilang di generasi penerus Nusantara, khususnya pemuda-pemuda di Nusantara, anak cucu Nusantara yang hidup di era sekarang, yang sudah kehilangan ajaran budi. Jadi maksud ajaran budi ini adalah ajaran tata krama dalam menjalankan kehidupan, ajaran sopan santun, ajaran adab. Karena kebanyakan generasi penerus sekarang ini yang diajarkan adalah ilmu sosial ataupun ilmu pendidikan untuk mencari kemuliaan di dunia ataupun harta benda, dan jarang orang-orang mengajarkan lagi ilmu sopan santun, ilmu adab dalam menghadapi orang lain, orang yang lebih tua, ataupun ilmu adab dalam menjalankan kehidupannya. Nah, ajaran-ajaran leluhur, budi pekerti, adab dan sopan santun ini harus dikembalikan lagi di anak cucu Nusantara. Harus dimunculkan kembali, harus diajarkan kembali agar bisa menata pola kehidupan kembali, agar semua orang itu tahu caranya menghargai orang lain, ben bisa ngerteni marang siji lan sijine, ben bisa ngajeni marang sesepuh, bisa ngajeni wong tuane, bisa ngajeni marang sepodo-podone. Dan apabila ajaran adab, trap dan sopan santun ini tidak bisa kembali ataupun muncul di bumi Nusantara ini, maka hal satu yang ditakutkan akan terjadinya Mahapranalaya. Mahapranalaya ini ada berbagai macam. Satu, ada perang saudara, karena sudah tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Adanya perselisihan, pertikaian, perdebatan, dan saling mencari pembenaran sendiri-sendiri. Dan yang kedua, apabila sudah mencapai puncaknya, maka alam juga akan murka.
Nah, Maha Pranalaya yang ini maha dahsyat, mengerikan, dimana di saat seluruh alam murka dan mengguncang dunia. Ini pernah terjadi di Nusantara, bahkan berkali-kali. Karena itulah peradaban di Nusantara terus berganti, silih berganti dari era ke era. Dan banyak peninggalan-peninggalan yang terkubur di Nusantara ini karena terjadinya Maha Pranalaya. Sebenarnya setiap 2000 tahun sekali bumi Nusantara ini pasti akan terjadi banyak bencana. Karena tempat kita yang sering terjadi seperti itu. Tetapi ada kelebihannya, yaitu tanah di negeri ini pasti subur karena kita terdapat banyak gunung-gunung berapi dan lempengan bumi kita memang sering terjadi gesekan sehingga terjadi bencana. Nah, ini juga harus diwaspadai karena kita sudah berada di 2000 tahun lebih. Sewaktu-waktu bisa terjadi Maha Pranalaya. Kalau orang menyebutnya kiamat. Sebenarnya bumi Nusantara ini sudah sering kali dari era zaman kerajaan, zaman-zaman terdahulu, habisnya peradaban, terkuburnya peninggalan-peninggalan kerajaan itu bukan karena dikubur atau dihancurkan, tapi karena terkena dampak dari Maha Pranalaya di Nusantara ini. Makanya di saat kehidupan manusia bisa tertata, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya, setidaknya ada kemakmuran di bumi Nusantara. Dan mungkin itu bisa meredam amarah alam semesta. Karena pergoncangan alam semesta ini sebenarnya terjadi karena kemelut yang ada pada manusia itu sendiri. Karena manusia itu adalah sebagian dari alam semesta, bagian dari alam semesta. Seluruh alam semesta ini berada dalam diri manusia. Karena itu kalau orang Jawa menyebut manungsa iku jagat gede. Kabeh isining donya iku ana ing awake manungsa. Sifat-sifate ning alam donya iki mancing ana ing jiwa ragane manungsa. Nah, disinilah kita harus belajar kehidupan. Kita harus mempelajari kelakuan kita setiap hari. Kita harus bisa menjaga, kita kembalikan ajaran budi leluhur, kita kembalikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara, agar apa, setidaknya meredam kemurkaan alam semesta ini. Semoga bermanfaat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Nusantara bisa kembali jaya pada peradaban dan menjadi mercusuar dunia kembali. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.